Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kembali lagi nih di channel Moms 3G. ERT punya dua anak yang tinggal di rumah kontrakan. Nah teman-teman, aktivitasku kuawali dengan memasak, menyiapkan sarapan pagi, dan Pak suami berangkat kerja membawa bekal ataupun bontot dan supaya lebih berhemat gitu. Sambil menemani aktivitasku di sini, aku mau sharing membahas tentang kunci hidup tenang dan bahagia. Tampaknya semua orang menginginkan hidup tenang dan bahagia. Keinginan tersebut memang tampak sangat sederhana, tapi sangat diidamkan oleh semua orang ya. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa standar kebahagiaan setiap orang bersifat relatif, berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oke teman-teman, di sini aku lagi menyuapi adik Jia dan abang Rizky karena mau berangkat sekolah. Dan masakan hari ini simpel banget, aku cukup goreng telur dan ada sayur untuk kuah-kuahnya. Walaupun sumber kebahagiaan ini bisa datang dari mana saja, misalnya lingkungan, keluarga, teman, maupun sumber yang lainnya. Tapi kan teman-teman, sebenarnya sumber utama rasa bahagia ini datang dari diri sendiri. Bila diri kita sendiri tidak bahagia, bagaimana caranya untuk bisa membahagiakan orang lain? Karena itu, bila diri kita sudah bahagia, maka juga bisa membahagiakan orang lain. Tapi sebelumnya teman-teman, aku mau menyapa sahabat onlineku. Aku ucapkan terima kasih yang udah mengklik menonton videoku. Semoga kalian sukses dan semakin lancar rezekinya, amin. Yang baru datang, salam kenal. Jika berkenan tekan tombol subscribe-nya ya, karena aku masih membutuhkan support dari teman-teman semuanya. Masih lanjut tentang kunci hidup tenang dan bahagia. Yang pertama, perbanyak rasa syukur. Kita mungkin sering merasa tidak bahagia saat merasa kurang dengan apa yang kita miliki ya. Padahal setiap manusia diciptakan Tuhan dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Memperbanyak rasa syukur bisa menjadi kunci hidup tenang dan bahagia. Memiliki mimpi besar merupakan sesuatu yang wajar, tapi jangan lupa untuk mensyukuri apa yang dimiliki saat ini. Memperbanyak rasa syukur, kita bisa meluangkan sedikit waktu untuk menuliskan hal-hal yang kita syukuri setiap hari di buku harian. Kebahagiaan yang kita catatkan dapat dimulai dengan hal-hal sederhana seperti rasa syukur karena diberikan kesehatan, makan layak, pekerjaan selesai, dan lainnya. Lalu kan teman-teman, selanjutnya kunci hidup tenang dan bahagia adalah mempunyai pemikiran yang positif. Kita seringkali merasa tidak bahagia saat kita berprasangka buruk terhadap apa-apa yang belum tentu terjadi. Kebiasaan buruk tidak baik untuk kondisi mental. Cobalah memikirkan hal-hal positif dari segala sesuatu. Selalu berpikiran positif adalah salah satu kunci. Masih lanjut tentang kunci hidup tenang dan bahagia selanjutnya, peduli terhadap orang lain merupakan sebuah dasar kebahagiaan kita. Membantu orang lain bukan hanya baik untuk mereka, tapi juga membuat kita lebih bahagia dan sehat. Karena kalau kita memberi juga akan menciptakan hubungan yang lebih kuat antara orang-orang dan membantu untuk mewujudkan masyarakat yang lebih bahagia. Bukan hanya tentang uang, tapi bisa juga dengan waktu, ide, dan energi. Oke teman-teman, setelah menjemur pakaian, ini aku berada di sungai dekat dengan kontrakan dan airnya sangat bersih pastinya. Tapi kemarin kadang-kadang mau warna milu gitu karena kebanjiran dan deras banget hujannya. Dan ini juga keadaan dapur yang lagi selesai masak, jadi mau beres-bereskan dulu dan aku tunda sebentar karena memang membereskan dulu yang anak sekolah. Kemudian teman-teman, selanjutnya kunci hidup tenang dan bahagia yaitu berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Seperti yang kita rasakan bahwa tingkat kepuasan manusia seolah-olah tak ada ujungnya. Manusia akan terus menginginkan sesuatu yang lebih dari apa yang kita miliki saat ini, sehingga kerap menjadikan hidup orang lain sebagai bandingan dari kehidupannya, ditambah dengan kehadiran media sosial sebagai tempat kesuksesannya.
Dan tips yang terakhir, kunci hidup tenang dan bahagia yaitu rutin bangun pagi. Saat tubuh kita memperoleh cukup istirahat setiap harinya kan teman-teman, dan terbiasa untuk bangun pagi. Kita bisa memulai aktivitas pagi kita secara lebih mudah. Bangun di pagi hari bisa membuat pikiran kita menjadi lebih segar dan menjadi awalan yang baik untuk lebih produktif. Every night, love to hear your voice. Not sleeping Seperti yang kulakukan dengan bangun pagi bisa membuat kita terhindar dengan perasaan was-was karena terburu-buru. Jadi tidak usah cemas akan hal ini ya teman-teman. Maka dari itu rutinitas bangun pagi juga bisa menjadi salah satu faktor kunci hidup tenang, bahagia setiap harinya. Ternyata sebelumnya itu bukan untuk yang terakhir ya teman-teman, maaf. Dan ini aku masih lanjut untuk kunci hidup tenang dan bahagia yang terakhir, yaitu jangan bawa masalah saat tidur. Dikarenakan aku pernah beberapa membaca buku dan ini membuktikan bahwa amarah atau pengalaman buruk yang terbawa ke alam mimpi ketika tidur akan membawa dampak buruk untuk kesehatan, terutama kesehatan otak. Amarah dan juga pengalaman buruk yang terbawa saat tidur akan meningkatkan kadar stres dan kecenderungan kita untuk terus mengingat pengalaman. Oke teman-teman, ini aku masih melanjutkan aktivitas beres-beres rumah, bersih-bersih rumah supaya kelihatan rapi dan That's all nyaman. I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. I would, I would. Dan semoga teman-teman menemukan channelku ini dapat termotivasi dan dapat terhibur dengan aku membahas beberapa kunci hidup tenang dan bahagia. Di sini aku masih lanjut untuk menyapu di bagian dapur dan aku awali tadi di ruang kamar, ruang tamu dan depan teras. Dan ini aku masih lanjut lagi ke ruang dapur dan banyak sekali piring yang numpuk dan itu juga ada sampah yang perlu dibuang. Ikutin terus ya teman-teman aktivitasku, jangan kemana-mana. There's not much to do when all I can. Oke teman-teman, sampai di sini dulu aktivitasku kali ini sudah menemaniku dari awal hingga akhir. Semoga termotivasi dengan hidup sederhana, hidup minimalis. Dan aku ucapkan assalamualaikum, maaf bila ada kata-kata salah. Sampai jumpa di video selanjutnya.